Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Armalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan, yaitu budgeting ya teman-teman. Akhirnya aku bikin video lagi setelah sekian lama aku nggak upload karena emang ada kesibukan ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke videonya. Seperti biasa ya, sebelum aku mulai bikin budgeting, biasanya aku evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei ya. Kalau sekarang nggak kerasa banget, bulan Mei ini udah selesai dan udah masuk di bulan Juni aja ya. Dan sebentar lagi itu udah mau Idul Adha nih teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Ini aku mau hitung sisa budget per pos. Ini aku mulai dari belanja bulanan ya teman-teman. Di pos pertama alhamdulillah masih ada sisa di 77.000. Nah, untuk SPP itu 0 udah pasti. Untuk beras bulan ini juga 0. Kemudian ada gas dan galon, aku masih ada sisa 30.000 ya teman-teman. Lanjut ke BBM atau bensin, ini aku masih ada sisa di 41.000. Kemudian aku mau lanjut di skincare atau makeup itu 0, untuk buah-buahan 0, dana tak terduga juga 0. Lanjut untuk listrik juga 0. Kemudian belanja mingguan ya, ini minggu pertama aku 0, terus minggu kedua aku masih ada sisa 20.000. Kemudian lanjut di minggu ketiga aku masih ada sisa lumayan banyak nih teman-teman, di 102.000. Kemudian untuk yang minggu keempat aku masih ada sisa di 20.000 ya. Nah, ini untuk belanja mingguan emang aku usahain banget ada sisa ya teman-teman, karena ini aku mencoba untuk masih menakar gitu ya. Kalau misalnya belanja mingguan aku itu di 150.000, apa masih cukup atau enggak, karena kan sebagian kebutuhan udah pada naik ya. Lanjut tadi ongkos bunda itu aku masih ada sisa di 96.000 ya teman-teman. Kemudian untuk iuran lingkungan dan bumbu dapur itu 0 atau habis. Oke, ini udah selesai. Untuk dompet posnya ini kita sisihin dulu, dan untuk uangnya ini aku mau rapihin dulu supaya lebih gampang kalau misalnya buat ngitungnya ya, dan lebih rapi aja sih. Aku suka kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000 semuanya itu kayak di per nominalnya aja gitu. Jadi nggak campur-campur dan lebih enak aja gitu ngitungnya. Selain itu juga rapi. Nah, sambil nemenin aku menghitung ya teman-teman, boleh yuk bantu didukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah, untuk bulan ini aku untuk budgetingnya itu akan ada perubahan ya teman-teman, yang di bagian variable expense, dimana untuk kebutuhan sekolah anak aku ya, karena dia kan mau wisuda mau perpisahan gitu, jadi butuh biaya tambahan. Jadi aku bakalan naikin untuk budget di SPP-nya nanti. Oke, kembali lagi, ini uangnya udah beres, aku rapiin, terus aku hitung nominalnya udah sama atau belum, baru aku tulis ya. Nah, untuk penulisan sisa budget itu aku tuliskan di kolom selisih. Selanjutnya aku bakalan isi untuk kolom realisasi. Nah, kolom realisasi inilah yang nanti bakalan aku pakai untuk patokan bikin budget di bulan-bulan selanjutnya ya teman-teman. Kalau misalnya aku mau ada perubahan seperti itu. Nah, untuk mengisinya itu gampang banget. Aku dari estimasi dikurangin sama selisih aja, karena aku nggak nulis secara
terperinci ya untuk pengeluaran aku itu apa aja gitu. Yang penting aku pastikan dengan betul kalau misalnya aku ngambil untuk kebutuhan misalnya ya belanja bulanan, ya udah aku ambil dari pos belanja bulanan dan kembaliannya ya aku masukkan lagi di pos belanja bulanan kayak gitu. Yang penting aku disiplin seperti itu aja gitu, karena aku jujur li nggak sempat, biasanya suka kelewat juga kalau misalnya harus nyatat satu persatu. Oke, ini udah selesai untuk nulisnya. Kemudian aku hitung ya untuk pengeluarannya dari belanja bulanan sampai bumbu dapur itu totalnya ada berapa. Kemudian aku pastiin lagi untuk sisa budgetnya itu udah sesuai atau belum. Karena nanti uangnya ini bakalan aku masukkan ke Ziploc yang khusus untuk sisa budget ya teman-teman. Dan segitu aja untuk evaluasinya, simple banget dan cepet ya teman-teman. Lanjut, aku mau bikin tabel untuk budgeting di bulan Juni ya teman-teman. Nah ini aku gambar-gambar dulu sedikit biar nggak terlalu sepi dan lebih enak aja untuk dilihat sih gitu ya. Nah temanya kali ini tuh masih tetap bunga ya. Kayaknya untuk 1 tahun ini aku full floral ya, ininya apa tuh namanya, temanya, karena aku gambarnya juga sesuai sama kemampuan aja, karena aku kan gak jago gambar ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk tabelnya. Sekarang aku mau isi untuk income di tabel pertama. Nah untuk income ini aku tambahkan budget senilai 500.000. Ini beda dari budget sebelumnya. Nah untuk budgetnya itu aku dapat dari mana? Untuk budgetnya itu adalah dari sisa income yang sama ini aku nggak masukin ya untuk budgeting, tapi aku simpan untuk kebutuhan darurat atau pegangan yang urgent banget ya teman-teman. Nah itu aku nggak tulis di situ, tapi aku pisahkan secara langsung. Jadi untuk income itu budget yang aku tuliskan untuk budgeting itu sudah dikurangin sama dana darurat yang benar-benar darurat banget, yang nominalnya itu lebih besar kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk uang dari Pak Su atau jatah belanja dari Pak Su itu semuanya aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah untuk yang income punya aku itu sebagian besar aku masukkan ke dalam tabungan dan dana darurat. Jadi yang income untuk yang aku budgetkan di sini adalah sebagian besar uang dari Pak Su ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini untuk sisanya itu masih sama, jadi langsung aku tuliskan. Dan untuk fixed expense-nya berarti aku tambahkan ya 500.000 dari budget sebelumnya gitu. Untuk tabel fixed expense ini nggak ada yang berubah, mulai dari tabungan wajib aku masukkan 1 juta ya. Kemudian untuk orang tua, sedekah, dana darurat, sinking fund, kuota, arisan dan BPJS semuanya dengan budget yang sama ya teman-teman. Lanjut, ini untuk budgeting keseluruhan sudah. Aku bakalan bikin budgeting untuk variable expense atau kebutuhan sehari-hari, yang ini bisa berubah-ubah ya budgetnya. Oke, ini aku bikin dulu judulnya variable expense. Kemudian untuk tabelnya aku bikin 4 kolom, ada description, terus ada estimasi, realisasi sama selisih, yang mana kolom ini nanti aku pakai, tabel ini aku pakai untuk evaluasi pengeluaran ya teman-teman gitu. Dan ini biasanya aku isinya di awal bulan kayak gini juga. Dan untuk bulan ini itu sebenarnya nggak ada yang berubah, bukan gak ada yang berubah itu cuman yang untuk sekolah anak aku aja, yang sisanya itu masih tetap sama ya.
Oke, untuk belanja bulanan aku di sini yang pertama, terus yang kedua ada SPP atau kebutuhan untuk sekolahnya. Kemudian ada beras, gas dan galon, ada BBM atau bensin. Kemudian ada makeup untuk buah-buahan. Kemudian dana tak terduga listrik. Kemudian ada belanja mingguan. Untuk belanja mingguan dari 1 sampai 4 ya teman-teman, atau aku tuliskan 4 minggu aja. Kemudian untuk ongkos bunda itu ongkos aku, kemudian iuran lingkungan sama bumbu dapur. Terus di paling bawah itu ada total budgetnya ya teman-teman. Lanjut, udah selesai untuk deskripsinya. Sekarang aku bikin estimasinya. Untuk estimasinya di belanja bulanan aku masih 600.000. Untuk SPP nya dan kebutuhan sekolahnya itu aku naikkan ya jadi 615.000. Kemudian ada beras 300.000, gas dan galon 200.000. Untuk BBM atau bensinnya aku 200.000, makeup 100.000, buah-buahan 100.000, dana tak terduga 100.000, untuk listrik 400.000. Untuk belanja mingguan dari 1 sampai 4 itu masing-masing 170.000. Untuk ongkos bunda 900.000, iuran lingkungan 60.000, dan bumbu dapur 150.000. Nah, udah selesai untuk bikin budget ya teman-teman, budgeting untuk di bulan Juninya. Kemudian aku mau masukin uangnya, tapi sebelumnya aku mau nuker dulu ini uang sisa budgetnya tadi ya, karena puluhannya aku butuh, jadi aku bakalan tuker kayak gitu. Nah, ini kita mulai dari belanja bulanan, kita masukin di sini budgetnya sampai dengan nanti selesai di bumbu dapur ya teman-teman. Pokoknya ini diisi aja sesuai sama budgetnya yang udah dibuat. Nah, kalau misalnya udah selesai dan dipastikan gak ada yang kelewat kayak gini, untuk budgetingnya udah kelar ya teman-teman. Dan ini udah lega banget karena uangnya sudah dipisah-pisahkan, jadi nggak takut lagi kalau misalnya uangnya kepake ya untuk kebutuhan yang lain-lain. Oke, selanjutnya aku mau isi sinking fund seperti biasa. Ini aku bakalan mulai dari yang paling kanan atau yang paling terakhir. Di sini ada dana darurat yang darurat tapi nominalnya kecil, itu aku sisihkan tiap bulan 200.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk dana lebaran, untuk lebaran tahun ini aku cuma bikin 10 kolom dan masing-masing 200.000 ya teman-teman. Dan untuk bulan ini aku masukin di sini budgetnya 200.000 ya. Jangan lupa juga untuk tabelnya dimasukin lagi ya supaya nggak hilang. Lanjut, aku mau isi untuk sinking fund Endang Bahuyut. Untuk bulan ini aku mau isi 200.000 ya teman-teman. Nih, gantian aja untuk ngisinya, kadang Mbak Uyut, kadang Papa, karena dua-duanya sama-sama jauh, jadi aku harus bikin sinking fund untuk ini ya teman-teman, karena jauh banget rumahnya dan butuh biaya yang lumayan gede ya kalau misalnya aku mau pulang kampung gitu. Lanjut, aku mau isi untuk tabungan wajib ya tahun ini 2025. Alhamdulillah udah keisi untuk di bulan Juni ya. Ini udah bulan ke-6. Selanjutnya untuk sinking fund dana pendidikan anak aku, ini aku mau isi di kolom 300.000 ya. Nah, ini sesuai sama budget aja gitu. Oke, ini aku gabungkan uangnya jadi satu di sini. Lanjut, ini yang terakhir ada sisa budget. Nah, untuk sisa budget ini aku bakalan tulis ya teman-teman, untuk sisa budgetnya di bulan Mei itu berapa. Nah, aku tulis di kolomnya sini karena kan tiap bulan beda-beda ya. Jadi nanti pas akhir tahun bakalan aku totalin kayak gitu. Dan untuk sisa budget ini bener-bener lumayan banget ya teman-teman.
apalagi kalau kita benar-benar lagi berusaha banget untuk menyisihkan ya, dari belanja bulanan atau dari kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Karena tahun kemarin aku ngerasain banget dia itu bisa nambahin atau ngebus ya tabungan aku ya, cuman dari sisa budget ini gitu. Dan ini tuh udah di bulan kelima aja, sisanya udah lumayan banget ya. Oke, udah selesai semua untuk budgeting, isi evaluasi, sama isi sinking fund aku. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani. Sampai ketemu di video selanjutnya.